Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang banget hari ini saya kembali menyapa pemirsa Hasanah dalam segmen Syekh Menjawab. Dan tentunya sudah ada Syekh Ahmad Al-Misri juga di samping saya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, gini Syekh, ini gara-gara bulan puasa tapi sebenarnya sebelum bulan puasa saya juga sering sih dapat broadcast message. Isinya tuh kayak gini. Setiap istri yang berbuat dosa, dosanya ditanggung sama suami. Begitupun anak yang berbuat dosa, dosanya akan ditanggung sama ayah. Emang bener Syekh? Misalnya anaknya nggak pakai hijab gitu, jadi dosa ditanggung ayahnya. Istrinya pergi kemana-mana, dosanya ditanggung sama suami. Kalau kayak gitu gimana Syekh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa Hasanah dimanapun berada, saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Ya Allah, amin. Kasihan sekali suami ya. Iya, itu dia. Ambil beban. Ya, gini. Dosa tidak ada turun-menurun. Dosa ayah tidak bisa turun ke anak. Dosa anak nggak bisa turun ke cucu. Itu tidak bisa. Masing-masing bertanggung jawab terhadap dirinya. Tapi seorang suami dijadikan kepala rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia pemimpin. Ya, warrajulu fi baitihi ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan laki-laki seorang suami bertanggung jawab terhadap keluarga dan istri dan anaknya. Kapan ke suami itu mendapatkan dosa daripada anak dan istrinya? Pada saat dia tidak pernah menasehati mereka, tidak pernah mengingatkan mereka. Pada saat dia melalaikan tugasnya dia sebagai suami, kepala rumah tangga, tidak pernah mengingatkan anaknya berjilbab untuk melaksanakan sholat, istrinya demikian. Nah, itu jadi larinya di situ. Itu dosa suami. Kenapa? Bukan dosa karena mereka tidak melakukan kebaikan, tapi dosa karena dari awal dia tidak pernah mengingatkan mereka untuk kebaikan tersebut. Oke, yang penting tugas ayah atau tugas para suami adalah menasehatinya di awal. Betul. Dan terus memberi nasihat. Oh gitu? Bukan hanya pada batas tertentu atau waktu tertentu, terus menerus memberi nasihat. Untuk jaga sholat, berjilbab, dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti kalau ditanya kenapa kamu nggak pernah ngingetin istri kamu, udah pernah waktu itu, nggak bisa kayak gitu itu juga. Tidak. Terus watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Terus mengingatkan kepada kebaikan dan bersabar. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabar dalam mengajak mereka untuk melaksanakan salat tersebut. Kalau misalnya dinasehatin nih, tapi yang anaknya bilang, papa aja nggak ngejalanin. Iya, itulah maka itu awalnya kita menjadi qudwah, teladan yang baik, uswah hasanah untuk anak dan istri. Jangan nyuruh orang berbuat baik kita sendiri yang enggak. Iya, itu dia. Ya? Ayo puasa nak, bapaknya sambil makan. Nah, itu yang menjadi contoh yang buruk. Maka harus memberikan contoh keteladanan yang baik untuk anak dan istri. Tapi Syekh gini, jadi waktu itu saya juga pernah ke dalam kajian, terus tiba-tiba ada salah seorang muslimah juga gitu, teman saya di samping saya, dia bilang, Pak Ustadz, saya tuh malah justru diomelin sama suami saya kalau saya berhijab, karena konon katanya saya lebih cantik, rambut saya tergereja lebih cantik. Nah kalau kayak gitu gimana? Suaminya ifrit itu. Suaminya kenapa? Nggak cemburu dia. Harus justru dia punya mutiara yang harus dijaga. Kalau orang punya mutiara dijaga, bukan dipamerkan. Nah itu dia. Memang istri bukan ayam, bukan kambing, itu kan manusia terhormat, diberikan kedudukan yang mulia oleh Allah. Bahaya nggak sih Syekh kalau misalnya suaminya tuh tidak jadi orang yang pecemburu? Itulah, maka itu persis kayak gimana ya kata Nabi SAW, dayuth. Dayuth itu la yugharu ala ahli, yang tidak ada rasa cemburu kepada keluarganya. Istrinya keluar bebas, pakaiannya bebas, dia nggak ada cemburu. Sayang, kamu cantik, Masya Allah sayang. Kamu ke salon besok ya, rambut kamu kurang ini. Maka ketika memilih suami yang baik, yang tanggung jawab, yang perhatian, yang pelindung untuk keluarga, bukan membebaskan keluarganya. Tapi kan katanya kan istri itu harus menuruti perintah suami. Dalam kebaikan. Jangan semua diturutin. Kalau disuruh lompat di laut? Jangan. Iya, suruh lompat masuk ke api, nggak bisa. Innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu dalam kebaikan saja. Maka istri taat kepada suami dalam kebaikan, suami taat kepada istrinya dalam kebaikan. Oke, berarti buat para istri, buat para anak nih, kalau misalnya ayah atau suaminya bilang, kamu jangan pakai hijab, udah lebih cantik, jangan.
Itu justru cantiknya dengan jilbabnya. Cantiknya dengan jilbab ya, benar. Tapi kebalikannya juga, jangan sampai nanti para istri atau anak berpikir, yang dosa suami ini, yang dosa ayahnya, nggak ada yang kayak gitu ya, Syekh. Ya udah kalau kayak gitu terima kasih banyak, Syekh. Alhamdulillah nih saya jadi terjawab juga broadcastan yang masuk ke dalam saya di bulan puasa ini, jadi saya lebih bisa menyaring mana yang benar, mana yang salah, mana yang patut diikuti, mana yang tidak. Pemirsa Hasanah, jangan lupa untuk terus menyaksikan program Hasanah di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ketawa terus tuh. Iya. Cut.